Hai semuanya, sekarang materi kita adalah gimana caranya untuk mempercantik tampilan profile LinkedIn kita. Oke, kita mulai ya. Bisa klik menu appearance di sebelah kiri, dan setelah itu teman-teman akan disuguhkan dengan bagian banner. Jadi banner ini adalah gambar yang akan ditampilkan pertama kali di profil kalian. Bisa klik aja ya. Di sini masih kosong. Kita masukkan gambar banner. Banner ini ukurannya 1200 dikali 628 pixel. Oke, kita bisa masukin aja gambar di sini. Ini adalah contohnya background estetik yang udah aku siapin. Ya, dan ini nggak perlu klik tombol save ya teman-teman. Jadi langsung aja cek di sini, di refresh saja, maka banner itu pastinya udah akan tampil di profilmu. Oke, selanjutnya di bagian bawah, di sini ada profile picture. Ini kayak ganti foto profil biasa ya teman-teman, pasti udah pada bisa dong ya. Nah, di sini kalian bisa atur sendiri ukurannya, bisa dibesar kecilnya kalian atur sesuai keinginan, crop dan submit. Oke, di sini udah tampil. Terus di yang bawah, ini yang terpentingnya teman-teman, part yang paling penting yang nggak boleh kamu skip atau lewatin. Di sini adalah about you, dan maksudnya di sini adalah kamu harus menceritakan biomu, siapakah dirimu, apakah keahlianmu, apakah tujuanmu, gitu ya. Jadi contoh di sini, bapak rumah tangga, gitu ya. Terus bisa pakai tanda ini untuk pemisah ini. Bapak rumah tangga dan keahlianku tuh apa sih gitu ya. Aku adalah seorang kreator dan uh, desain grafis gitu ya, desain grafis. Terus ke achievement atau sebuah hal yang sudah aku raih itu apa? Kalian bisa tulisin juga di sini. Contohnya misalnya berhasil dapetin 2 digit dari produk digital dalam seminggu. Wah, keren banget kan ya, seminggu bisa dapat 2 digit. Amin gitu ya. Kita bisa pisahin lagi, targetmu di sini adalah apa sih gitu ya. Misal bantuin kamu untuk belajar desain dari nol sampai jago. Oke, karena ini udah nggak muat karakternya, jadi kamu hanya bisa menuliskan terbatas ya di sini, biasanya 255 karakter ya teman-teman. Ini aku rasa udah cukup. Kamu bisa juga tambahkan emoji di sini kalau mau ya. Dan ini sekali lagi nggak perlu di save, udah otomatis tampil di profile LinkedInmu. Oke, ini juga bisa atur text colornya teman-teman. Mau warna apa bisa diatur warna teks ini. Yang selanjutnya di bagian bawah ada social links. Jadi social links ini adalah link dari sosial mediamu. Ini adalah contoh Instagram, aini.ega. Kamu bisa masukin juga nomor WhatsAppmu. Misal 081234567889. Kalau udah diklik di luar, ini akan ada tombolnya di sini. Jadi ketika ini diklik oleh pengunjung profilmu, ini akan otomatis masuk ke link Instagrammu, link WA atau apapun yang udah kamu setting di sini. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Di sini ada template. Template ini adalah apa? Adalah tampilan yang udah disediain oleh LinkedIn yang bisa kamu gunakan. Misal kamu pengen warnanya pink sih ini ya. Nah, otomatis sudah kayak gini. Teman-teman, udah menarik banget kan? Kita bisa masuk di sini, kita bisa refresh. Nah, sudah berwarna gini ya, teman-teman. Oke, misal kamu nggak pengen berwarna gini, itu gimana sih gitu ya? Kamu bisa ke bawah ini teman-teman. Nah, di sini ada background. Ini sama aja kayak ini ya. Cuma kalau yang tadi kan template, tapi kalau yang ini background yang lebih bisa kamu customisasi. Misal, ini ada warna hijau, ada gradient hijaunya gini, aku pilih yang gradient. Nah, ini hijaunya udah gradient ya teman-teman. Dan kalau kamu pengen ganti warnanya bisa klik aja yang di bawah ini. Misal kamu pengen jadiin warna kuning gitu ya, kuningnya kuning gini. Oke, nah di sini kuningnya pun udah berubah sesuai yang kita pilih. Ini kalau gradient, yang ini kalau warna kuningnya kuning flat. Misal kamu udah punya gambar sendiri, nah itu kamu bisa pilih dari upload image ini. Upload image ini kamu bisa pilih gambar yang sesuai yang kamu miliki. Misal aku tadi punya gambar background estetik ini ya.
Oke, nah di sini bakalan udah berganti sesuai background yang udah kamu siapin sebelumnya. Kalau misalnya pengen ganti lagi kembali, ya tinggal klik aja nih teman-teman. Kembali lagi, ya gitu. Dan kita bisa pilih warna yang kita sukai. Misal, aku pengen nuansanya ini warnanya agak cerah ya, biru cerah gitu. Atau biru agak muda gini, biru awan. Nah, ini udah akan jadi biru kayak gini ya teman-teman, biru. Terus setelah itu ke bawah kita ada bagian button. Button ini adalah apa sih? Ini adalah yang tampil di sini nih, yang aku tunjukin yang warna abu-abu tua ini ya. Kamu bisa klik, misalnya kamu pengen modelnya kotak di situ dan warnanya hijau, kotaknya agak ada tumpulnya di sini. Nah, kamu bisa pilih itu, maka tampilannya akan kayak gini, guys. Oke, jelas ya. Misal kok kayaknya nggak cocok nih warnanya, backgroundnya tadi biru muda, biru langit, ininya kok hijau gitu ya. Kamu bisa scroll ke bawah. Oke, di sini ada background colornya. Nah, kamu bisa ganti, misal titik warnanya tetap di sini, tapi kita geser ke sini nih, agak birunya biru biru tua gini ya. Nah, kalau udah klik aja di luar ini, tik. Nah, dia akan berubah, guys. Nah, akan berubah jadi kayak gini. Cakep kan? Gitu ya. Kamu bisa juga ganti, misalnya ini nggak pengen kotak, pengennya agak oval ya, kayak gini. Nah, ini akan oval kayak gini, teman-teman, tampilannya. Akan oval. Oke. Dan ini kamu juga bisa pilih yang lain, misal outline. Nah, ini tampilannya hanya outline garis gini ya, teman-teman. Atau mau ada hard shadow atau soft shadow. Tapi biasanya aku sendiri lebih prefer hard shadow atau soft shadow sih, karena kelihatannya lebih clean aja gitu, teman-teman. Nah, dilihatnya lebih clean kan? Ini di sebelah kanan kita bisa lihat langsung di versi webnya. Nah, gini ya, teman-teman. Kayak lebih enak aja gitu dilihatnya. Gitu. Kalian bisa pilih hard shadow atau soft shadow. Oke, kalau bagian sini udah. Nah, kalian langsung bisa kustomisasi font. Jadi font ini adalah tipe karakter, tipe bentuk karakter yang akan tampil di halaman profilmu. Aku menyarankan kamu bisa pakai Poppins. Karena kenapa Poppins? Karena Poppins ini cenderung gampang dibacanya, teman-teman, karakternya. Dia agak tebal dan dia agak gimana ya, agak sedikit gendut dan gampang dibacanya gitu. Atau kalau kamu tetap nggak suka, kamu bisa pakai Helvetica nih. Aku ngerekomendasiin Poppins atau Helvetica. Yang ketiga kamu bisa pakai Montserrat atau Lato. Tapi kalau aku prefer sendiri, aku lebih senang Poppins, teman-teman, karena ini readable ya gitu, maksudnya gampang dibaca, nggak perlu effort yang lama. Ini kalian bisa lihat tulisannya aslinya kayak gini. Ketika di refresh tadi udah menjadi Poppins, nah dia akan menjadi enak gitu dilihatnya. Sekali dilihat itu udah langsung kebaca. Oke, gitu. Nah, terus di bagian bawah ini ada bagian CTA dan purchase button style. Di sini bisa kamu pakai kalau akun Linkitmu udah pro, dimana pro ini upgrade-nya 100.000 per bulan ya, teman-teman. Itu bayar ke Linkitnya ya, bukan bayar ke diriku ya. Oke, itu ya, sampai sini udah paham kan ya gimana caranya untuk mengkustomisasi punya halaman Linkit yang menarik, tampilannya sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu ya. Selanjutnya kamu bisa kustomisasi juga. Ini kalau misalnya printable ini kok kecil sendiri nih, gimana caranya besar? Ini yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Nah, ini tinggal kamu klik aja, teman-teman. Kamu pilih yang large image. Oke, kalau udah ini tinggal klik update, dan di sini setelah itu kita reload pun udah menjadi besar. Gitu ya buat teman-teman yang pengen mengkustomisasi supaya cantik dan ciamik Linkitnya. Oke, sampai sini udah jelas ya harusnya. Apakah ada pertanyaan? Kalau udah nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.